Hei, ini Adi. Hari ini, saya akan bercerita tentang bagaimana seorang ayah dan putranya memancing seorang penjahat untuk melakukan tindakan yang tidak bisa diungkapkan, yang mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan bagi keluarga mereka. Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Selama badai, Chris mencari tempat berlindung di tempat ayahnya, Ansel, di mana ibu tiri Sarla menyambutnya. Perselisihan meletus segera, dipicu oleh asumsi Sarla bahwa Chris diusir oleh ibunya, Adele. Ansel campur tangan, dan Chris meminta izin untuk menginap semalam. Ketegangan meningkat, Sarla menamparkan Chris, membangunkan adik perempuannya, Dottie. Chris mengungkap kepada ayahnya kebutuhannya yang mendesak untuk $6.000 untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun permohonan Chris, Ansel mengklaim bahwa ia tidak memiliki jumlah tersebut. Kedua pria itu pergi ke sebuah klub malam, di mana Chris menjelaskan situasinya, melibatkan barang curian miliknya dan ancaman yang mengancam dari pemasok. Ansel mengulangi ketidakmampuannya secara finansial, mendorong Chris untuk menyarankan melibatkan Yoko Oper, seorang detektif dan pembunuh bayaran. Asuransi jiwa Adele senilai $50.000 menunjuk Dottie sebagai manfaat tunggal. Chris mengusulkan menggunakan uang asuransi untuk membayar Yo, membagi sisanya di antara mereka. Ansel mengusulkan berbagi dengan Sarla juga, tetapi awalnya Chris menolak. Akhirnya, Chris menyerah, namun Ansel menunjukkan bahwa ia belum setuju dengan rencana likuidasi. Selama perjalanan pulang, Chris berargumen bahwa kematian ibunya tidak akan menimbulkan banyak keprihatinan, dan Dottie akan lebih baik dengan uang asuransi. Dottie tiduran sambil tiduran, mendorong Chris untuk menanyakan tentang kehidupan kencannya. Ansel tertawa pada ketidakberpengalamannya. Di dalam trailer, Dottie mengungkapkan bahwa ia mendengar percakapan mereka dan mendukung ide likuidasi ibu mereka. Pada hari berikutnya, pembunuh bayaran, yang dikenal sebagai Killer Yo, tiba di trailer. Pada saat ini, Dottie sedang meniru gerakan seni bela diri. Pengamat, menyadari perlunya instruksi yang tepat daripada tiruan TV, menyarankan untuk mendapatkan seorang guru untuknya. Dalam ketiadaan Chris, ia membuat kopi sambil menunggu saudaranya. Bertanya-tanya tentang pekerjaan Yo, Dottie mengetahui bahwa ia adalah detektif di Departemen Polisi Dallas. Percakapan beralih ke pengalaman masa lalu Yo yang melibatkan insiden penembakan. Saat dialog berlangsung, telepon berdering, mendorong Dottie untuk menyarankan kepada Yo agar menjawabnya, karena itu untuknya. Memang, penelepon adalah Chris, mengatur untuk bertemu di dekat karena komitmen kerja ayahnya. Ia meminta Yo membawa Dottie bersamanya karena ia tahu jalan. Memanfaatkan momen tersebut, Dottie secara langsung mempertanyakan Yo tentang peran potensialnya dalam kematian ibunya. Ia mengungkapkan masa lalunya yang traumatis, di mana ibunya mencoba melukainya saat ia masih bayi. Terpesona oleh latar belakang Dottie, Yo tiba di sebuah tempat biliar yang dekat dengan bengkel Ansel. Mengutamakan kerahasiaan, Yo mengamati area tersebut untuk memastikan tidak ada pendengar. Ia tidak tertarik pada motif di balik pekerjaan tersebut tetapi mencari detail-detail rumit tentang rutinitas dan perilaku target. Yo menetapkan aturan penting, dalam hal penangkapan, identitas mereka harus tetap tersembunyi, jika tidak, ia akan menghilangkan mereka. Ia juga menuntut uang muka sebesar $25.000, yang membuat kedua pria itu terkejut. Chris menjelaskan ketidakmampuan mereka untuk memberikan uang muka karena ketergantungan mereka pada uang asuransi untuk pembayaran. Akibatnya, Yo menolak tugas tersebut. Chris mencoba bernegosiasi, tetapi Yo tetap teguh dan pergi. Di luar, ia melihat Dottie menari dengan bahagia di bawah sinar matahari, menginspirasi proposisi baru. Yo menyarankan untuk tetap mempertahankan Dottie, mendorong Chris untuk memahami implikasinya. Sebelum pergi, Yo mendorong mereka untuk menghubunginya jika Dottie tertarik. Selanjutnya, perselisihan antara ayah dan anak muncul, dengan Ansel menyarankan agar mereka sendiri yang melikuidasi Adele. Namun, Chris mengakui ketidakmampuan mereka untuk melaksanakan rencana ini. Kemudian, Sarla terlihat di pizzeria tempat ia bekerja, berbicara di telepon sambil melihat foto-foto pribadi. Ia meyakinkan orang di seberang telepon bahwa wajah mereka tidak terlihat dalam foto-foto tersebut. Saat menanyakan tentang waktu pengambilan, Dottie menyela untuk meminta uang makan malam. Setelah panggilan selesai, Sarla menyarankan memberi Dottie uang ekstra untuk baju baru, memberi petunjuk tentang kedatangan tamu. Dottie berspekulasi dengan penuh main-main bahwa Sarla sedang berbicara dengan pacar sebelumnya, sebuah gagasan yang ditolak oleh Sarla. Dottie kemudian membagikan bahwa ia pernah punya pacar dengan siapa ia tidak pernah menghabiskan waktu atau berbicara, percaya bahwa kasih sayangnya murni dan tidak terpengaruh oleh percakapan. Sarla tersenyum pada anak tiri yang berimajinasi itu. Dottie mencurigai bahwa Yo adalah tamu mereka dan mencatat bahwa ia melihat dirinya sendiri di mata Yo. Ansel bergabung dengan mereka, dan Sarla mendorongnya untuk membeli baju baru untuk Dottie. Ansel setuju. Untuk mendapatkan uang, Sarla membawa Ansel ke lantai bawah dan mendesaknya untuk mengungkapkan kebenaran kepada Dottie.
Sarla menyatakan kekhawatirannya untuk Dottie dan menginstruksikan Ansel untuk memberitahunya agar ia bisa bersiap-siap untuk malam itu. Dottie mengenakan baju baru, tetapi ia mengakui pada ayahnya bahwa ia merasa tidak nyaman. Ansel mengungkapkan bahwa Dottie hanya akan makan malam dengan Yo, yang menyebabkan kecemasan Dottie. Ia berlindung di kamarnya, menolak untuk bertemu Yo dengan mengenakan baju itu. Chris tiba dan membela Dottie selama perdebatan dengan Ansel dan Sarla. Saat Yo tiba, Chris meyakinkannya bahwa mereka akan segera pergi. Ansel dan Chris keluar untuk memberikan waktu Yo bersama Dottie. Sementara itu, sebuah mobil sport berwarna kuning tiba di sebuah motel, dan Sarla menyambut sopirnya, berbagi ciuman penuh kasih sayang. Kembali di rumah, Yo mengecek kondisi Dottie, menemukannya menangis dan pintu kamarnya terkunci. Ia memberinya waktu sendiri. Akhirnya, Dottie keluar, dan Yo berbagi pengalaman masa kecilnya dan kekecewaannya terhadap kampung halamannya. Mereka duduk untuk makan malam yang diterangi lilin, dan Dottie bertanya tentang rencana Yo untuk membunuh ibunya. Yo menghindari pertanyaan itu, tertarik oleh pendekatan santainya terhadap topik tersebut. Dottie menceritakan perceraian orang tuanya dan bagaimana ibunya mengaku tidak pernah mencintai ayahnya, yang mematahkan hatinya. Yo menginstruksikannya untuk mengenakan baju yang sudah dibelikan di depannya. Saat ia melakukannya, Yo diam-diam menyimpan borgol, pistol, dan lencana polisinya. Chris tiba di luar, khawatir untuk Dottie. Keesokan harinya, Chris mencoba keberuntungannya dalam turnamen balap kuda, berharap ada cara alternatif untuk mendapatkan uang. Saat ia keluar, dua orang mulai mengejarnya. Menyusulnya, bos mereka yang bernama Digger tiba dan memberitahunya bahwa ia harus membayar padanya dalam waktu 2 hari, jika tidak, ia akan diurus. Digger memerintahkan anak buahnya untuk menghajar dia, yang mereka lakukan. Pada malam hari, Chris pulang dengan tubuh yang lebam. Yo, yang menginap di kamar Dottie, bertanya apa yang terjadi, dan Chris mengatakan bahwa ia dipukuli oleh orang-orang Digger karena tidak membayar hutang. Keesokan harinya, Chris memiliki percakapan pribadi dengan Yo, mengutarakan kekhawatirannya tentang keterlibatannya dengan Dottie ketika ibu mereka masih hidup. Yo meyakinkan Chris bahwa ia akan melaksanakan tugas itu malam itu tetapi tidak akan meninggalkan Dottie sampai ia dibayar. Diterpa oleh perasaan bersalah, Chris memutuskan ia tidak ingin Yo dekat dengan adik perempuannya. Namun, Yo menyatakan bahwa ia hanya akan pergi jika ia menerima pembayaran atau kesepakatan itu dibatalkan. Chris mempertanyakan mengapa Yo belum menangkap Digger, yang terlibat dalam kegiatan ilegal, meskipun mengetahui tindakannya. Yo menjelaskan bahwa ia memiliki afinitas pribadi terhadap Digger. Pada malam itu, Yo mengambil pistolnya dari kantor polisi dan bersiap-siap untuk pergi. Ketika ia keluar, Chris memohon kepadanya untuk membatalkan rencana itu dan mengakhiri hubungannya dengan Dottie. Chris merasa menyesal telah melibatkan adik perempuannya dalam rencana semacam itu. Yo memerintahkan Chris untuk menemaninya mengendarai mobil. Selama perjalanan, Chris berbagi kisahnya sendiri, menjelaskan bagaimana ia terlibat dalam menjual produk Digger. Ia berharap bisa terhubung dengan Yo dan mengubah keputusannya. Meskipun upaya Chris, Yo tetap tidak responsif. Chris terus merayunya agar meninggalkan adik perempuannya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah restoran jauh dari kota. Yo kemudian mengungkapkan kebenaran yang kelam, jasad Adele sudah ada di bagasi mobilnya. Tanpa alternatif lain, Chris membantu Yo memindahkan jenazah ke kursi pengemudi mobil Adele. Yo menyusun adegan dengan menuangkan whisky dan mengembuskan asap rokok, menciptakan ilusi bahwa Adele telah minum dan merokok di mobilnya. Setelah itu, Yo membakar mobil tersebut dan pergi. Pada hari berikutnya, Chris dan Dottie makan siang di luar kantor asuransi. Sementara itu, Ansel dan Charlotte mengurus hal-hal di dalam. Tak lama kemudian, Ansel dan Charlotte keluar dari kantor dan menyarankan kepada saudara-saudara tersebut untuk bertemu dengan mereka di belakang restoran. Ansel menghadap Chris tentang pengetahuannya tentang polis asuransi Adele. Chris menjelaskan bahwa ia mengetahuinya dari pacar Adele, Rex, beberapa minggu yang lalu. Dengan marah, Ansel mengungkapkan bahwa Rex, bukan Dottie, adalah penerima manfaat sebenarnya dari polis tersebut. Penemuan ini berarti mereka tidak memiliki akses ke uang itu. Charlotte menduga bahwa Rex dengan sengaja menyesatkan Chris. Ansel mempertanyakan Chris tentang siapa yang merujuk killer Yo padanya. Pemahaman ini muncul pada Chris Rexlow yang menghubungkan mereka dengan pembunuh bayaran itu. Saat Ansel pergi menghadiri pemakaman, ia memerintahkan Chris untuk menemukan cara untuk membayar baik Digger maupun Yo. Saat Chris dan Dottie berjalan, Chris mengusulkan untuk meninggalkan kota dan mengajak Dottie ikut. Namun, Dottie ingin bertemu dengan Yo. Ia mulai berjalan ke arah mobil Yo, sehingga Chris mengejarnya. Ia berjanji padanya bahwa mereka bisa bertemu dengan Yo setelah pemakaman sebelum pergi. Dottie setuju tetapi bersikeras untuk tidak memberitahu Yo atau ayah mereka tentang rencana mereka. Merasa lebih optimis, Chris meyakinkannya bahwa rencana mereka akan berhasil. Dottie menambahkan bahwa semuanya akan berhasil kecuali ada sesuatu yang mengganggunya di pemakaman. Pemakaman untuk Adele dihadiri oleh hanya beberapa orang, dan Rex tampaknya absen.
Setelah upacara selesai, Chris mengantarkan Dottie ke trailer untuk mengumpulkan barang-barangnya. Sementara itu, menjelang senja, Yo menghentikan mobil olahraga kuning di jalan. Pada saat yang sama, Chris bertemu dengan seorang teman untuk mendapatkan senjata. Malam itu, Ansel dan Sarla pulang ke rumah dan menemukan Yo keluar dari kamar Dottie. Dia memberitahu mereka bahwa Dottie sedang tidur, dan mereka mengundangnya untuk bergabung dengan mereka untuk makan malam. Sambil makan, Sarla membawa masalah asuransi tersebut, dan Yo sudah tahu bahwa rencana tersebut tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Dia mulai mengkritik Chris, menyatakan keyakinannya bahwa ia akan gagal. Komentarnya memicu pertengkaran antara dia dan Ansel tentang anak mereka. Tiba-tiba Ansel mempertanyakan Sarla tentang Rex, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menghindari pertanyaan itu, tetapi Yo tetap bertanya, mengapa dia tidak menyarankan Ansel menentang rencana tersebut ketika dia yakin Chris akan gagal. Dia mengklaim bahwa itu bukanlah kekhawatirannya, tetapi Yo tidak setuju, mengingat dia berpotensi mendapatkan bagian dari uang itu. Saat Yo memeriksa Sarla, Ansel hanya menyaksikan tanpa campur tangan. Sarla membela diri, mengakui motif keuangannya, yang memaksanya untuk duduk. Yo mempertanyakan jumlah yang seharusnya dia terima, menyebabkan kebingungan tentang nilai polis asuransi. Yo menghancurkan TV mereka dengan marah dan mengungkapkan bahwa polis tersebut menggandakan uang dalam kasus kematian akibat kecelakaan. Sarla bersikeras bahwa dia diberitahu tentang perubahan ini pagi itu, yang menyebabkan kesalahpahaman sebelumnya. Yo mengambil langkah lebih jauh dengan menampilkan foto-foto pribadi Charlotte bersama seorang pria yang tidak dikenal. Ansel mengkonfirmasi bahwa dia bukanlah orang di foto tersebut. Yo menyimpulkan bahwa Charlotte juga terlibat secara romantis dengan Rex. Dia membantah tuduhan itu, dan ketika dia mencoba memprovokasi Yo, dia mencekiknya sampai dia mengakui hubungan rahasianya dengan Rex. Dalam keadaan putus asa dan kalah, Sarla menawarkan untuk memberi Yo uang itu, tetapi dia mengungkapkan bahwa Rex sudah memberinya cek yang tak berharga sebelumnya. Saat bernegosiasi untuk membawa kembali Rex untuk membayar, rencana Sarla gagal karena Yo menunjukkan bahwa Rex tidak tersedia. Yo menyiksanya, mengungkapkan ketidakhadiran kekasihnya dan memukulnya. Ketika kontrol Yo atas situasi semakin intensif, dia menuntut pembayaran atas jasanya. Mengenali ketidakmampuan mereka untuk membayar, dia mengklaim Dottie sebagai jaminan. Dia bersikeras agar mereka mencegah Chris mengambil Dottie, dengan mengancam nyawa mereka. Ansel dan Sarla setuju dengan enggan. Ketika Chris tiba, Yo berpura-pura seolah-olah semuanya normal, bahkan menyapanya dengan hangat sambil memegang Dottie. Yo mengatur pertemuan makan malam yang tampak biasa, dan Dottie memimpin doa sebelum mereka mulai makan. Kemudian, Yo mengumumkan pertunangannya dengan Dottie dan mengusulkan sebuah tos. Namun, Chris menolak untuk membiarkan Yo mengambil adik perempuannya dan menyatakan niatnya untuk pergi bersamanya. Ketegangan meningkat saat Chris mengarahkan pistolnya pada Yo. Sarla, yang membawa pisau, tiba-tiba menusuk Chris, memungkinkan Yo untuk mengatasi dan memukulinya. Dottie memohon kepada Yo agar berhenti menyakiti saudaranya, sementara Ansel dan Sarla ikut membantu serangan Yo. Dalam peristiwa yang putus asa, Dottie merebut senjata dan mulai menembak sembarangan. Secara tragis, Chris terbunuh, dan Ansel terluka di perut. Yo berusaha menenangkan Dottie, tetapi dia mengarahkan senjata kepadanya, mengungkapkan bahwa dia sedang hamil. Pengakuan ini memicu kilau minat di mata Yo. Dottie merenungkan untuk menembak ayah dari anaknya, sambil menahan jari pada pelatuk. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.